Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bertemu pada kegiatan Zoom pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 10 Depok, Ibu Tinasari Pristianti SSI MPD. Yang terhormat Wakil Kepala SMA Negeri 10 Depok. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta staf dan karyawan SMA Negeri 10 Depok. Yang saya hormati pemateri yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati seluruh panitia kegiatan Smatren pada hari ini. Dan teman-teman yang hadir pada kegiatan acara pada hari ini. Bapak dan Ibu Guru beserta teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan saya Muhammad Fadil selaku MC pada acara hari ini. Baiklah, sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa rangkaian acara pada hari ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan tilawah dan sari tilawah, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat penyampaian materi, yang kelima Q&A dan diskusi terbuka, yang keenam adalah penutup. Baiklah, marilah kita mulai acara hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama agar semoga acara ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh saudara kita Nazar dan saudari Hera. Kepada saudara Nazar dan saudari Hera, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara Nazar dan saudari Hera atas pembacaan tilawah dan sari tilawahnya pada hari ini. Baiklah, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang hadir pada acara hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyadi, SPDI MI Kom. Kepada Pak Supri, saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita masuk di tanggal 17 Ramadan dan alhamdulillah tadi malam kita sudah memasuki yang namanya nuzulul Quran. Nah, Al-Quran ini kan menjadi pembeda gitu, pembeda antara yang hak dan yang batil atau disebutnya Al-Furqan gitu ya, Al-Furqan. Nah, semoga kita di bulan Ramadan ini terus selalu untuk mencintai Al-Quran dan terus selalu untuk tidak henti-hentinya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan menjadi penolong kita nanti di yaumil qiyamah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya nanti diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang kami hormati, Kepala SMA Negeri 10 Depok, Ibu Tinasari Pristianti, SSI MPD, dan yang kami hormati segenap Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana beserta staf-stafnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan yang kami banggakan seluruh peserta pesantren Ramadan atau Smart Trend ya, atau ini program subprogramnya ada namanya PADI gitu ya, pesantren digital. Alhamdulillah kita hari ini melaksanakan pesantren digital yang ketiga ya, yang ketiga, dan insya Allah kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang nanti akan disampaikan oleh Kak Andika ya. Alhamdulillah ini alumni SMA Negeri 10 Depok tahun 2020 dan beliau sekarang menjadi supervisor di sebuah perusahaan. Alhamdulillah beliau hari ini berkenan hadir dan semoga anak-anakku sekalian bisa mengambil pengalaman gitu ya, ibroh dari Kak Andika ini, karena Kak Andika ini alhamdulillah adalah alumni Rohis juga gitu ya. Jadi beliau ketua Rohis di Ashabul Jannah angkatan ke-5 ya. Dan saya berharap juga kepada seluruh anak-anakku baik kelas 10 maupun kelas 11 di bulan Ramadan ini tidak henti-hentinya untuk selalu bersemangat ya. Ini apalagi ini di akhir Ramadan ya.
Nah, akhir Ramadan itu Rasulullah SAW menyampaikan di 10 hari terakhir Ramadan ini mengajak semua keluarganya untuk beriktikaf di masjid. Ya, beriktikaf itu bukan berarti berdiam diri saja gitu ya. Bisa membaca Al-Quran, sholat, ataupun yang lain-lain, hal-hal yang bermanfaat. Jadi menghidupkan Qiyamul Lail atau menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang nanti kita alhamdulillah bisa sampai ke hari kemenangan. Nah, sebelum hari kemenangan itu jangan lupa untuk menunaikan yang namanya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini adalah sesuatu yang wajib ya. Insya Allah eh, itu sebagai penggugur dosa-dosa kita selama setahun penuh ya, setahun penuh. Dan ini diwajibkan bagi setiap orang ya, atau bahasanya adalah fardu ain ya, fardu yang diwajibkan untuk setiap orang. Dan yang ketiga, saya berharap pagi hari ini anak-anakku sekalian bisa mengikuti kegiatan pesantren digital ini dengan baik dan bisa mengambil manfaat-manfaat yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman kita yang nanti akan ngobrol gitu ya dengan Kak Andika ya, tentang toleransi. Apa sih toleransi gitu ya? Mungkin nanti tadi udah dibacakan juga ya oleh eh, Nazar ya, Muhammad Nazariansah kelas 11/7 tentang Al-Kafirun ya, tentang surat Al-Kafirun. Bagaimana kita memperlakukan orang yang di luar Islam dan bagaimana kita eh, menjadi orang yang toleransi ya. Toleransi itu kan bukan berarti kita ikut sana ikut sini, bukan ya. Toleransi itu ya nanti akan dijelaskan oleh Kak Andika ya, biar biar penasaran gitu ya. Ya biar penasaran. Mungkin itu sedikit dari kami. Mungkin nanti kita akan sampai tanggal 20 ya. Terakhir kita sampai tanggal 20 dan nanti tanggal 20 anak-anakku nanti akan ke sekolah gitu ya. Kita akan ada materi dari ajengan gitu ya. Dari ajengan atau bahasanya di sini Ustadz atau Kiai gitu ya. Ustadz Kiai nanti yang akan masuk ke sekolah. Dan insya Allah Ustadz ataupun Kiai ini berasal dari PCNU Sawangan. Insya Allah nanti sudah kita hubungi dan berkenan hadir. Semoga kita bisa sehat sampai di hari hanya. Amin ya robbal Ya Rabbal Alamin. alamin. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supriyadi atas sambutan-sambutan yang telah diberikan pada hari ini. Selanjutnya memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan didampingi oleh moderator kita yaitu Faiz. Saya akan menyerahkan acara ini kepada Faiz selaku moderator pada hari ini. Kepada Ananda Faiz saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Jadi, Ana perkenalkan diri sebagai Faiz Husain Muhammadi. Ana adalah moderator yang akan mendampingi podcast berjudul Toleransi pada hari ini. Sahabat semua, pernah merasa nggak sih
dengan banyaknya perbedaan yang ada di sekitar kita ini, kita malah jadi merasa tambah sepi atau bahkan perbedaan itu malah jadi permasalahan di antara kita, malah jadi sumber ketegangan. Nah, pada hari ini kita akan ngobrolin permasalahan ini dengan judul toleransi, bagaimana cara kita memandang perbedaan tersebut dalam agama Islam. Nah, supaya hidup kita nggak cuman tahu tentang toleransi aja, nggak cuman tahu esensinya aja, tapi bagaimana cara kita supaya bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, nggak cuman asal tahu aja. Nah, barang kita udah ada Kakak Andika, nama lengkapnya Kakak Andika Abiputra, bisa dipanggil Kakak Andika aja. Iya, betul. Oke. Beliau riwayat kependidikannya dari MI Miftahul Huda tahun 2008 sampai 2014, SMP Islamiyah Serua tahun 2014 sampai 2017, SMA Negeri 10 Depok 2017 sampai 2020, dan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Terus riwayat keorganisasiannya. Beliau itu udah jadi Ketua Rohis di Seman 10 Depok pada tahun 2018-2019 dan Ketua Umum LDK Albiru Sebi tahun 2022-2023. Oke, sebelum kita masuk ke materi, bolehlah Kak kita sharing-sharing ilmu pengalaman dulu Oh, sebelum mungkin ini masuk ya. ke materi. Kak Faiz, manggilnya Kak Faiz ya. Face aja Kak. Oh, Faiz aja. Face Oh, aja. iya. Masih kelas berapa, Faiz? Hanya masih kelas 10. Masih kelas 10. Oke, kita kenalan dulu ya, kenalan dulu. Ya boleh. Tadi kan Kak Faiz ini udah kenalin diri Anda nih. Coba dong kenalin dulu Kak Faiznya ini kelas 10. Terus kan kalau dulu tuh Anda ini ya ada jurusan IPA IPS. Nah, kalau Kak Faiz nih sekarang apa gitu di SMA 10? Jadi aneh Faiz, namanya Faiz, Heeh. bisa dipanggil Faiz saja. Kalau untuk kelas 10 itu belum dikasih jurusan gitu Oh, Kak. belum dikasih jurusan Iya, ya. jadi Heeh. nanti kelas 11 milihnya. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Oke, tadi ini ya, sharing-sharing tentang Pengalaman. pengalaman, terus tentang Ini sharing pengalaman aja. pengalaman aja ya. Oke, oke, oke. Oke, teman-teman, Bismillah ya. Ane perkenalan diri ulang ya. Nama Ane Andika Abiputra. Teman-teman bisa panggil Ane Andika aja gitu ya. Bang Andika biasanya pada manggil ya. Ya, Ane dulu salah satu alumni SMN 10 Depok. Ya. Terus dulu Ane juga pernah jadi ketua Rohis di SMN 10 Depok. Dan sebelum Ane sekarang ini ya bertemu sama teman-teman Rohis yang mukanya pada baru-baru ini ya. Dulu pernah juga jadi pelatih Rohis, mentor Rohis ya. Oh, Kalau gitu. misalnya setiap hari Jumat tuh Kak Faiz suka ada mentoring kan ya. Betul. Nah, itu suka Ane ngisi jadi Habis pembicaranya itu. gitu. Oh, Ya, gitu. tapi semenjak ada kesibukan kerja gitu kan, terus ada kesibukan lainnya, nah Ane nggak bisa lagi tuh, udah jarang bisa. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ada waktu luang dan diundang sama Pak Evan gitu ya, sama keluarga besar Seman 10 Depok. Ini sebuah penghormatan banget nih buat Ane gitu kan. Makanya sekarang udahlah gasin aja gitu kan. Walaupun pada saat kemarin tuh Pak Evan kan nawarin materi tentang toleransi gitu ya Kak Faiz ya. Sebetulnya toleransi ini kalau menurut Kak Faiz buat teman-teman apa ya, SMA ini terlalu udah lumrah banget lah ya. Oh, Udah betul lumrah banget. banget. Ya Lumrah kan benar banget. gak sih? Betul. Ini aja aneh kelas 10 baru belajar tentang toleransi kan Oh dari iya, PKN gitu. apalagi kan pelajaran kayak PKN gitu ya sama Pak Al itu udah dikupas tuntas, ya kan? Betul. Toleransi udah Iya, merajalela. apalagi sekarang zamannya AI, Chat GPT, ya, semua sumber itu gampang banget. Apalagi cuma kita pengen tahu atau mendalami satu materi tentang Materi toleransi. toleransi. Nah, terus kalau untuk pengalaman ya, pengalaman aneh, ya. Dulu itu pada saat jadi ini ya, kita cerita tentang aneh pas jadi ini aja ya, murid ya, Iya, pas jadi kalau murid Kak, SMN 10 Depok ya. supaya jadi bahan tambahan juga. Oke, oke. Dulu pas jadi murid SMN 10 Depok, nah, aneh tipikal siswa yang sangat senang banget organisasi KBS. Mm-mm. Masya Allah, Masya Allah. Tapi buruknya aneh dulu pada saat aneh
aktif di organisasi, Ane suka lupain akademik Ane. Waduh, astagfirullahaladzim. Ya, Ane suka ninggalin gitu. Istilahnya, ini jangan ditiru ya teman-teman. Ane cabut untuk kepentingan rohis gitu. Waduh. Ane suka banget dakwah di rohis. Masya Ya. Allah. Dulu Ane jadi ketua rohis, dulu pakai peci gitu ya. Wah, terus senang yang namanya organisasi ngurus segala acara gitu kan. Nah, banyak dispennya dulu. Ya, tapi semoga teman-teman aktif organisasi itu bagus. Karena Betul. apa? Kita pada saat kita aktif organisasi, pertama, mental kita itu terlatih, ya. Banget. Terus soft skill kita seperti manajemen gitu kan, public speaking, leadership itu terbentuk di organisasi. Berbeda orang yang sering ikut organisasi, aktif organisasi dengan orang yang nggak pernah ikut organisasi sama sekali, ya. Dan pada saat di dunia pekerjaan itu kepakainya luar biasa, Kak Fis. Masya Heeh. Allah. Dulu pada saat Ani pertama kali melamar kerja, Ani belum pernah punya pengalaman sama sekali, ya, belum punya sama sekali pengalaman. Tapi di situ Ani cuma punya apa? Punya skill public speaking, manajemen, sama leadership. Cuma tuh ya, tiga. Tiga dulu. Tapi pada saat interview, ya, Ani kan dulu pertama kali melamar kerja itu jadi customer service, ya, Oh, jadi customer service. Masya Ya. Allah. Ditanya tentang customer service itu apa, bagaimana cara melayani pelanggan, bagaimana cara menangani komplain. Ane bisa jawab dengan lancar karena Ane bisa public speaking, ya. Dan pada saat menangani komplain, Ane bisa perihal manajemen gitu ya. Ane tahu step-stepnya. Kalau misalnya organisasi itu pertamanya kemananya, ya. Alhasil di situ Ane keterima. Padahal pesaing Ane ini ada yang pengalaman 1-2 tahun kerja gitu. Jadi mungkin pengalaman Ani itu organisasinya kental gitu ya, cuma akademiknya kurang. Cuma kalau sekarang ya teman-teman boleh ikutin organisasinya aja. Untuk akademik ya teman-teman itu wajib banget pintar zaman sekarang. Betul, betul banget, Kak. Itu wajib. Kenapa? Udah gampang, segala akses sudah gampang. Chat Betul. GPT ditanya apa aja bisa deh, ya. Dijadiin teman curhat juga bisa, ya kan? Benar. Itu udah gampang. Sayang-sayang kalau misalnya teman-teman di zaman sekarang ini nilai akademiknya di bawah 90. Jadi targetin untuk teman-teman semua untuk nilai akademik harus di atas 90 semua. Ya, mau kimia, fisika, semuanya. Ya, nggak ada yang susah. Oke. Itu kalau misalnya Anda dikasih kesempatan satu kali lagi nih KPS ya, Anda bakal tekanin itu. Oh, betul, betul. Karena sekarang tuh baru sekarang nih terbentuk kayak jiwa-jiwa, ayo kita harus belajar buat masa depan kita. Ya, nanti teman-teman bakal ngerasain kerasnya dunia kerja. Nah, kita agak keluar konteksnya jadinya Oh, oke. cerita pengalaman. Kira-kira apa lagi nih KPS? Oke, bisa kita lanjut. Ini kita Mas. santai ya? Santai ya? Oh ya. Santai. Kita Oke, kita oke. nggak boleh tegang, masih Heeh. pagi-pagi banget gitu loh, Kak. Iya, Oke, kita lanjut langsung ke materi, yaitu toleransi. Nah, oke. teman-teman, mungkin kalau lihat tentang toleransi itu pasti hubungan sama agama. Tapi sebenarnya enggak. Toleransi itu hubungannya dari yang paling kecil, yaitu keluarga. Mm-mm. Baru ke teman-teman sesama muslim kita. Habis itu baru ke orang-orang yang berbeda agama. Soalnya gini deh, bagaimana kita mau itu hormatin agama orang lain kalau teman-teman seagama kita aja nggak bisa gitu kalau Kak. Ya, betul, betul. Apalagi teman-teman seagama kita aja nggak bisa kayak saling toleransi, apalagi keluarga. Jadi pertanyaan saya gini Kak, Mm-mm. eh kan toleransi itu harus diciptain dari keluarga gitu loh. Oke. Eh, Dorongan apa sih ya Kak yang bisa dari keluarga itu yang ditonjokin tentang toleransi itu? Oke. Pertanyaan yang bagus. Oke, kita ini ya bahas dari dasarnya dulu. Ya. Sekali lagi kita balik dulu. Untuk toleransi ini sebenarnya materi yang sangat lumrah, ya, sangat lumrah dan sangat bisa dipahamin lah sama teman-teman. Ya, toleransi itu apa pengertiannya? Gimana cara untuk bertoleransi? Aneh jawab dari masalah pengertian dulu. Ya, pengertian toleransi. Toleransi itu kan identik sama menghormati, sama menghargai gitu. Betul. Nah, kalau di lingkungan keluarga, simpelnya gimana? Ya kita jalankan kehidupan berkeluarga kita sesuai dengan peran kita. Ya, peran kita itu sebagai anak itu, ya, itu harus kayak gimana? Nurut sama orang tua, menghargai orang tua, gitu ya. Nggak boleh ngelawan, gitu kan.
taat sama agama itu juga termasuk toleransi dalam keluarga juga, Iya, ya. Terus kita sebagai kakak atau adik itu juga ada toleransinya. Kan ini bersifat menghargai, ya kan, betul. menghormati. Ya kita misalnya jadi abang gitu ya. Ini banyak nih ya di TikTok gitu ya. Oh enak jadi abang nyuruh-nyuruh adik doang gitu kan. Bener banget. Nah itu padahal ya sebelum nggak masalah nyuruh-nyuruh gitu ya. Hmm. Cuma kita harus selain nyuruh kasih rasa kasih sayang kita juga kepada adik kita gitu ya. Betul. Hormati dia sebagai adik kita, haknya dia apa gitu kan. Ya jangan semena-mena. Artinya kan adanya kata toleransi ini ya gimana caranya kita itu biar nggak berlaku sewenang-wenang. Oh, ada batasannya, Kak. Betul, ya. Oh, Kayak misalnya kita sebagai orang tua gitu ya nanti gitu. Nah, kita walaupun orang tua, Allah suruh anak itu kan nurut ya sama orang tuanya berbakti. Cuma betul. kita sebagai orang tua juga nggak boleh bersewenang-wenang gitu kan. Betul banget, betul. Tentang ini anak gitu kan. Terus dia nggak boleh mengutarakan pendapatnya dia, Benar. nggak boleh mengutarakan emosionalnya dia. Alhasil ini berpengaruh sama mentalnya dia. Nah, Hmm. itu nggak boleh kayak gitu. Cuma kalau untuk toleransi ini memang lebih identiknya ke agama ya, Iya, betul banget, kebanyakan Kak. ya, sangat sensitifnya ke agama. Benar. Karena semuanya Iya. mayoritas apalagi Nanti ini kan terlalu lumrah ya toleransi. Cuma kita bakal bahas lebih ke zaman sekarang gitu ya. zaman Kita sekarang. akan sangkut pautin sama tren-trennya sekarang ya di TikTok, di IG. Apalagi ini kan pagi-pagi ya, aneh juga khawatir teman-teman yang denger juga ngantuk gitu ya di bulan puasa. Barangkali ada yang kemarin nuzulul Quran gitu ya malam Atau udah ngatamin Al-Quran gitu kan. Masya Sekarang lagi Allah. ngantuk-ngantuknya gitu. Ya, kita bahasnya yang agak seru aja gitu. Cuma tetap yang masalah tentang toleransi agama kita tetap bahas. Oke. Oh ini udah ada ya materinya ya. Jadi gimana nih? Ini langsung nyampein atau gimana? Nyampein aja, KPS Kak. langsung nyampein aja ya. Iya, Oke. silakan, silakan. Nah ini toleransi ya. Sebelumnya jangan salfok dulu ya teman-teman sama backgroundnya ya. Karena bocah template ini ya. Ngambil template dari Canva. Ya, pertama ini apa itu toleransi? Ya, toleransi pengertiannya. Pengertian toleransi itu kan selama ini kalau misal secara umum menghargai, menghormati segala perbedaan pendapat. Tapi kalau secara agama Islam, toleransi itu menghargai, menghormati perbedaan pendapat, tapi tidak mengorbankan prinsip agama, Kak Faiz. Oh gitu ya, Kak. Ya, nggak boleh mengorbankan prinsip agama. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang toleransi, tapi mengorbankan prinsip agamanya dia, akidahnya dia, nah itu agak bertentangan dengan prinsip agama. Itu terus gimana contohnya? Yang orang toleransi tapi mengorbankan prinsip agama itu gimana? Iya, Ya Kak. contohnya kan. Supaya tahu Nah, gitu. nanti kita bahas ya kan. Kita bahasnya Oh, sampai sini dulu. Nah, ini kalau dalam Islam sebutnya tasamuh, teman-teman, ya. Oke. Ini tentang toleransi. Bisa di next. Nah, ini ruang lingkup toleransi. Jadi toleransi itu ruang lingkupnya ada di mana aja? Ya, kita bakal bahas yang paling dasar dulu ya. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Ya. Di Indonesia ini, apakah semuanya orang beragama Islam, Kak Faiz? enggak dong, Enggak Kak. ya? Tentu ada banyak, ada Mm-mm. 6 agama total di Iya, sini yang diakui. betul. Ada 6 agama. Ya, ada Islam, ya, Hindu, Kristen. Buddha, gitu, Kristen. Nah, ini macam-macam. Betul. Nah, ya. Artinya setiap perilaku, setiap tindakan, semua orang itu berdasarkan kepercayaannya Kepercayaan masing-masing. masing-masing, gitu kan? Iya. Nah, ini menarik gitu. Tapi kalau misalnya dari KVIS itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya menghormati agama dan kepercayaan orang lain itu toleransinya bentuknya kayak gimana? Toleransinya dalam Mm-mm. bentuk yang menghormati, sama menghargai cara beribadah mereka, apa yang mereka lakuin, Mm-mm. sama nggak memaksakan apa yang mereka lakukan itu loh, Kak. Nggak Iya, mempermasalahkan. nggak mempermasalahkan. Silakan, Oke. silakan aja. Gitu. Mm-mm. Nah, ini menarik teman-teman semua ya. Karena kalau teman-teman ngelihat ya ini mohon maaf ya, aneh sebelum agak khawatir dengan kualitas netizen kadang-kadang gitu ya. Netizen Betul, betul. Indonesia yang sering kita ini Indonesia dibilang SDM-nya kebanyakan SDM rendah Ya, gitu ya. Aduh, mohon dalam maaf, tanda aneh kutip bukan rendah. merendahkan. Tapi ini kita bisa lihat dari cara mereka bersosial media. Betul. Bersosial media. Ini sering kali ngelihat postingan-postingan yang di situ berhubungan ada orang Kristen atau Nasrani memposting kepercayaannya dia. Eh, Misalnya kan kalau kita itu kan sering
posting bikin SW kata-kata quotes dari sahabat Rasul gitu ya, Betul, dari Al-Quran gitu kan. betul. Nah, kita sering dibikin quotes kayak gitu Benar. ya. Dan ini orang Nasrani juga kan dia punya hak Punya hak sendiri. buat bikin quotes misalnya demi nama Ini, Tuhan Yesus iya, gitu ya. betul. Nah, itu mereka punya hak kan. Benar Nah, banget. tapi sayangnya pada saat Anda ngelihat di sosial media teman-teman ya KPIs itu malah pada ngejek gitu kan. Astagfirullahaladzim. Malah pada ngejek terus malah apa ya? Kayak memvalidasi agama yang paling benar itu Islam. Memang Islam. Ane pun mengakui, Ane secara pribadi sebagai seorang Islam 100% mengakui Islam itu adalah agama yang benar. Benar, Bu. Tapi cara mengakuinya itu nggak tepat. Nah, Di tempatnya nggak tepat. Nah, ini Ane sering wanti-wanti ya. Jadi kalau misalnya memang ada orang Nasrani, orang Kristen, dia sedang eh apa ya, meyakinkan agamanya sendiri ya lewat sosialnya medianya dia gitu ya. Ya itu ya udah kita saling menghormati aja. Kalau betul. emang kita seandainya mengakui Islam itu adalah agama yang Paling paling benar. benar, terus eh ya intinya itu, ya kita jangan sampai malah menjudge, lebih baik diam aja udah, ya itu kayak gitu. Nah, toleransi beragama ini juga udah diterapin di zaman Nabi, Kak Faiz. Oh iya, benar, benar, benar. Di zaman Nabi. Ada gak kira-kira dari Kak Faiz ada gak kisah-kisah toleransi di zaman Nabi? Kalau kisah-kisah toleransi di zaman Eh, Nabi, gimana ya, Kak? Kayak udah nggak ingat gitu, udah yang jarang-jarang ingat lagi. Oh, diceritain, oke Kak, oke gitu. oke. Ya, dulu salah satu kisah yang paling menarik itu ini antara Rasulullah dengan salah satu orang Yahudi buta. Oh, Yahudi, oh orang Mm-mm. Yahudi. Nah, ini kan kita menariknya gini, teman-teman. Sering ada yang berpendapat gini, apakah kita memberi sedekah, memberi makan kepada orang Nasrani, itu boleh atau enggak? Karena kan pada saat kita memberi sedekah, memberi makan gitu kan, dimakan sama orang Nasrani itu, akhirnya dia dapat tenaga dan dia beribadah kepada Tuhan yang selain Allah. Hmm, Ya, berarti kita dapat dong itu dosa musyriknya juga. dosanya. Wah, ini nggak make sense kata saya kan ya. Makanya pada saat kita dengar nanti nih ada kisah Nabi dengan salah satu orang Yahudi, ya, ini ngejelasin itu semua. Jadi kisahnya gini, Kak Faiz. Ya, dulu ada orang Yahudi buta yang setiap harinya itu selalu dikasih makan sama Rasulullah. Selalu dikasih makan. Ya, dia pokoknya yang ngurusin itu Rasulullah. Rasulullah itu kan orangnya rahmatan lil alamin ya. Ya, Betul. ada di Masya lagunya Allah. Maher Zain ya. Ada banget, Kak, ada banget. Rahmatin lil alamin. Lil alamin. Nah, Rasulullah itu sama orang Yahudi ini baik betul. Ya, setiap ketemu sama orang Yahudi ini dikasih makan sama Rasulullah. Dikasih makannya itu dengan lemah lembut Masya ya. Allah, tabarok. Padahal di situ Kak Faiz, pada saat dikasih makan orang Yahudinya tahu gak dia ngomong apa? Ngomong apa tuh, Kak? Dia malah menjelek-jelekan Rasulullah. Ya, dia ngejelek-jelekinnya gimana? Kayak kita ngomongin orang tahu gak sih gitu. Oh, Ya. tahu. Itu Muhammad itu orang pendusta, penyihir segala macam. Padahal yang ngasih makannya itu Rasulullah. Betul, Ya. Kak. Tapi pada saat itu, ya lihat akhlaknya Rasulullah, toleransinya Rasulullah. Apakah Rasulullah marah gitu kan? Ya. Apakah Rasulullah itu jadi murka nggak mau ngasih makan lagi si orang Yahudi ini? Ya. Nah, terus apakah Rasulullah berbuat tindakan yang lain? Tapi Rasulullah di situ Kak Faiz, dia tetap ngasih makan orang Yahudi ini dengan lemah lembut dan dengan apa ya? Pokoknya baik banget lah, penuh kasih sayang, Masya Allah. penuh Kalau kasih kita sayang. mah udah Ya. nggak tahan kalau kayak gitu Coba dikit kalau ya. kita ya, Udah di. Kak Faiz nih, bayangin tadi MC siapa namanya? Wah, ini Fadil nih, orangnya pincang gitu kan. Contoh, Astagfirullah. contoh, contoh. Fadil pincang gitu kan. Setiap hari sama Faiz nih, dituntun gitu ya ke sekolah gitu kan. Diurusin lah, mau naik motor dinaikin gitu. Pada saat suatu ketika, satu kali aja, si Fadil ini ngomongin Faiz di belakang. Ah, si Faiz mah nolongin enggak becus gitu. Gimana perasaan Faiz? Wah, Langsung kesel kan? kebawa emosi, Ini turunin aja dari motor. ya, iya bisa-bisa pada saat kita lagi nuntun gitu kita selengkat gitu kan, Betul. nggak sekalian jatuh aja gitu kan. Kebawa emosi. Tapi Astagfirullahaladzim. tapi lihat akhlaknya Rasulullah. Rasulullah setiap dia kasih makan si orang Yahudi itu dihina terus. Tapi Rasul tetap lemah lembut gitu kan. Pada saat suatu ketika Hafiz, Rasulullah itu wafat, wafat. Sampai si orang Yahudi ini ya, dia itu
kayak nyariin lah keberadaannya Rasulullah. Ya. Tapi flashback dulu ya ke kisah yang tadi, yang Rasulullah masih ngasih makan. Jadi pas Rasulullah ngasih makan itu selalu diawasin atau diliatin sama sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ngeliat mulu gitu ya. Rasulullah selalu ngasih makan orang Yahudi itu. Jadi pada saat ketika Rasulullah wafat, perannya Rasulullah itu digantikan oleh sahabat Abu Bakar. Masya Allah, Masya Allah. Digantikan. Akhirnya disuapin lah, ikutin ya, ikutin Rasulullah suapin lemah lembut. Tapi karena kebiasaannya si Yahudi ini pada saat disuapin itu menghina Rasulullah, dan ternyata pada saat dia menghina itu yang nyuapin Abu Bakar, Abu Bakar Abu ya. Bakar murka, marah. Astagfirullahaladzim. Orang maksudnya apa? Disuapin disodok gitu ya. Terus kata orang Yahudi ini apa? Ini bukan orang yang sering melayani aku, bukan orang yang sering menyuapi aku. Siapa kamu? Dibilang gitu kan? Ya. Saya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat orang yang sering engkau hina itu. Ya. Jadi pada saat itu, ya, si orang Yahudi ini baru tahu, ternyata selama ini orang yang nyuapin saya itu, yang nyuapin dengan lemah lembut, dengan bahasa yang tutur kata yang sopan, adalah Rasulullah yang sekarang udah wafat, nggak ada. Dia nangis, terseduh-seduh gitu ya. Sampai akhirnya apa? Dia masuk Islam. Nah, Masya ini Allah. hebatnya akhlak Rasulullah. Ya, lihat cara Rasulullah, ya, nggak mandang di Yahudi ataupun Betul. bukan, dia tetap bantu. Ya. Terus kalau misalnya zaman sekarang tuh apa? Ya kita keseringan tuh ada ini ya, toleransi dalam beragamanya apa? Wartakjil ya. Betul, Pak Takjil. Wartakjil. Nah, ini wartakjil gimana hukumnya? Boleh-boleh aja Boleh gitu aja. kan. Terserah orang non-Islam mau makanin Makan. takjil kita gitu ya. Silahkan aja. Ya itu sangat membantu UMKM juga gitu Betul. kan. Terus saya tuh sering ngelihat ya, kalau scroll IG, TikTok gitu ya, ada orang Nasrani yang ikut temennya ikut sholat taraweh gitu. Ini lucu juga nih kata saya. Betul. Terus kalau misalnya secara agamanya itu ada masjid pemuda ya. Aneh lupa nama masjidnya apa. Jadi setiap hari itu dia ngasih makan orang-orang, ngasih makan buka puasa gratis gitu ya. Dan di situ ada kayak orang non-Islam, tapi itu tetap diajak. Ayo Masya setiap Allah. hari juga nggak apa-apa makan di sini. Wah itu. Nah jadi ini kuncinya, toleransi ini kira-kira bikin kita itu bersih tegang atau malah indah. Tergantung cara orang. Oh betul, tergantung Betul cara kan nggak? orangnya ya. Betul. Nah, berarti ini tandanya KPI seorang yang berpikir kalau misalnya kayak gitu. Karena kalau misalnya yang sekedar jawab, dia pasti bilang langsung indah gitu. Tapi dia bilang tergantung orangnya, betul tergantung orangnya. Ya, kalau orangnya itu nggak open minded gitu kan, Betul, gitu, egois. ya egois nggak mau ada perbedaan pendapat, pokoknya semuanya harus sesuai sama dia. Nah, itu bersih tegangnya kuat. Dan sekedar cerita, dulu aneh orang yang seperti itu. Astaga. Ya. Jadi kalau misalnya ngelihat orang yang nggak open minded sama perbedaan gitu ya, terlalu keras ya, mungkin dia baru belajar Oh ya, gitu. karena dulu aneh baru belajar kayak gitu. Dulu saking kerasnya aneh, aneh tahu kasus New Zealand yang dulu orang tuh lagi di masjid ditembakin semuanya. Ingat ya kasus itu ya? Masih ingat Kak? Aneh tahu ngomong apa di grup kelas aneh? Ngomong apa tuh Kak? Apa ya? Aneh jadi lupa. Apa yang aneh, apa yang orang lakuin di luar sana bisa aja kita balas di sini. Apa? Kita balas aja sekalian lah. Intinya gini, kita balas aja perbuatan mereka orang yang di luar sana ke orang-orang non-Islam yang ada di SMA 10 Depok ini. Waduh. Aneh bilang kayak gitu. Coba bayangin, aneh posisi ketua Rohis. Gitu kan. Aneh ngomong gitu di grup kelas. Yang di situ ada 4 teman aneh yang non-Islam. Astagfirullah. Itu gimana nggak dikduk dia, pengen dibantai nih sama anak Rohis gitu kan. Ya, itu aneh baru belajar. Gitu kan, masih belum tahu. Alhamdulillah aman Saking Kak. aman. Ada Nggak nyampe ke capsek untungnya ya. Iya. Udah nggak nyampe ke capsek juga waktu itu kan. Kalau nggak dipanggil kan itu, Andika kamu radikal. Astagfirullahaladzim. Ya itu bayangin aja gitu kan, kayak gitu. Ya itu aneh lagi semangat-semangatnya ngedakwah gitu kan, Masya ngebela Allah. Islam. Tablik Banyak nih. kan ini baca sirah gitu ya, yang kisah-kisah sahabat Rasulullah kalau perang itu 1 banding 70 menang gitu kan. Berani. Islam ini harus kuat gitu. Wah, Masya Allah. Tapi caranya salah. Akhirnya aneh dinasehatin sama salah satu bendahara nih. Anggota aneh sendiri yang nasehatin. Masya Gitu. Allah. Dik, nggak boleh gitu. Katanya. Hatinya terbuka.
Loh, kenapa? Kita kan harus tunjukin kekuatan kita sebagai seorang muslim gitu. Iya, Dik, betul kata dia. Cuma Rasulullah tuh nggak gitu. Wah, disampaikan kisahnya. Oh, gitu. Tapi habis itu aneh, ya udah, aneh merasa bersalah gitu kan. Katanya kayaknya lu nggak minta maaf deh. Lupa juga deh. Ya, dulu aneh kayak gitu. Bayangin aja tuh kan. Nah, terus salah satu kisah-kisah sahabat yang mengaku apa yang berkaitan dengan toleransi itu apa lagi kira-kira? Duh, banyak banget sih Kak pasti. Nah, Cuman ya jarang aja gitu. selain ini juga ada piagam Madinah gitu ya. Oh iya Kak Madinah. Piagam Madinah dulu kebijakannya itu ya setiap orang bebas menjalankan keyakinannya masing-masing gitu, tanpa harus ada paksaan. Nah, jadi ini ya, Islam itu teman-teman nggak ada paksaan, Bener. nggak ada paksaan. Ya, ada ayatnya apa? La ikraha fid Hafidin. din. Qad Kota tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya kan? betul. Ya. Sungguhnya nggak ada kepaksaan buat tentang agama ini. Ya. Semuanya yang benar dan yang sesat itu udah jelas. Ya. Jadi setiap orang itu udah Allah kasih tahu lah yang benar tuh yang mana. Ya itu Bener. tergantung pilihannya dia. Pilihannya dia Ya. sendiri. Nggak ada paksaan. Bahkan pada saat di zamannya Umar, ya Sayyidina Umar, ya pada saat Sayyidina Umar itu menaklukkan Yerusalem, Salim. padahal itu banyak gereja di situ. Tapi apakah Umar itu menghancurkan gereja yang ada di situ? Nggak ada. Ya. Apakah Umar membunuh semua orang Nasrani yang ada di situ? Enggak juga. Yang dibunuh sama Sayyidina Umar, diperangi sama Sayyidina Umar, itu cuma orang-orang kafir gitu ya, yang menentang, yang apa ya, memusuhi ajaran Islam, memusuhi orang Islam. Jadi Memusuhi. orang kafir itu ada dua, ya. Sebenarnya ada empat sih, tapi yang dua ini yang paling relevan lah di zaman sekarang juga. Ada kafir apa namanya? Aduh, lupa lagi. Kafir apa tuh Kak? Bahasa Indonesia aja Kak. eh Ya pokoknya ada kafir yang dia itu hidup berdampingan sama orang zimmi, kafir Zim. zimmi. Heeh. Dia hidup berdampingan sama umat Islam. Dia nggak ada memusuhi umat Islam dan dia ikutin kebijakan yang ada di pemerintahan Islam. Itu kafir zimmi. Contohnya orang-orang sekarang nih, non-Muslim sekarang yang ada di Indonesia Di itu kafir Indonesia. zimmi. Dan itu kata Rasulullah apa? Barang siapa yang menyakiti non-Muslim yang zimmi, orang kafir yang zimmi, sama saja dia telah menyakitiku, kata Rasulullah. Jadi nggak boleh bagi kita itu memerangi orang-orang non-Muslim yang dia itu ikut kebijakan di Indonesia ini gitu kan. Terus dia itu nggak memerangi Islam, terus kita perangin itu kita nggak boleh. Tuh, biar atas Ya, dasar agama ya Kak. ya nggak boleh. Ya, karena dia bukan yang tipikal musuhi. Ya, Tuh. tapi ada juga kafir harbi. Ya, dia itu yang di zaman Rasulullah kayak misal siapa? Abu Lahab gitu Abu kan. Lahab. Ya, Abu Jahal. terus Abu. dulu sempat Khalid bin Walid yang sebelum masuk Islam gitu kan. Tuh. Terus siapa lagi tuh? Ya, banyak ya. Banyak banget kafir Eh, berarti. nah, itu baru boleh kita perangin gitu. Tapi pada saat jadi zamannya Umar, ya, itu bahkan Umar itu ditawarin sama orang Nasrani untuk sholat di dalam gereja. Tapi Umar nggak mau. Ya. Soalnya takut pada saat di zaman berikutnya, sahabat-sahabatnya ini, umat Islam, malah merampas gereja sebagai tempat untuk sholatnya mereka. Salah berpikir ya. Iya, takutnya salah berpikir. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nah, itu untuk tentang agama. Agama, Nah, antara kira-kira agama. kalau dari agama ini, dari Kak Feis, ada ini nggak? Feedback buat apa? Mau nanya sesuatu gitu. Apa ya Kak? Udah tersampaikan semua Udah sih. tersampaikan ya. Ya, paling gitu ya teman-teman ya. Ya, untuk masalah agama ini, kita banyak ya. Di SMA 10 juga kan nggak Islam semua kan agamanya kan. Ada yang non-Islam juga gitu ya. Nah, ini kita harus benar-benar toleransi teman-teman. Ya, salah satu toleransi terbesar di SMA 10 itu dulu pada saat di sini kan sholat duha sama ngaji ya, Betul. kalau setiap pagi ya. Benar-benar. Ini Pasti. samping sini yang roh kris itu nyanyi dia. Nggak Oh, apa-apa, iya nggak silahkan apa-apa. aja. Nah, itu nggak boleh ngeganggu. Nah, cuma ini kita sangkut pautin lagi ke pengertian toleransi berdasarkan agama. Ya,
Toleransi berdasarkan agama, kita menghormati, menghargai, tapi tanpa mengorbankan prinsip agama kita, akidah kita. Ya. Jadi jangan sampai karena berdasarkan toleransi, kita itu ikut temen yang non-Islam kita, mungkin ke gerejanya, terus ikut ibadahnya, nah itu nggak boleh gitu kan. Nah itu nggak boleh. Oh, contohnya Ya, kayak gitu ya, Kak? itu mengorbankan prinsip agama. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini menghargai budaya atau tradisi yang berbeda-beda. Indonesia banyak ya sukunya ya, Banyak banget. banyak Banyak banget. rasnya. Banyak banget. Aneh tuh paling khawatir tentang masalah adab, adab etika, adab sama etika. Karena di setiap budaya, di setiap tradisi itu beda-beda teman-teman. Ya, Betul, Kak. beda-beda. Ada tradisinya. Kayak misalnya ini ya, kita sama orang barat deh, kita sama orang barat. Di kita kan lumrah ya, sunnahnya itu malah makan pakai tangan, Benar. gitu ya. Tapi kalau orang barat ngelihat kita "Ih, nggak sopan makan pakai tangan." Nah, Beda etika tuh paling kebiasaan. ini, paling rentan dia. Ya, kayak contoh gitu kan di Thailand gitu kan. Nih, aneh contohnya jauh-jauh banget, ya, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Kak. Open, open. Di Thailand kan kalau misalnya ketemu itu dia nggak salim gitu kan, nggak kayak di Indonesia. Iya, Paling cuma kayak nunduk gitu kan, di Jepang betul. nunduk atau Depan duduk. sawadikap gitu kan. Nah itu cuma gitu doang. Tapi kalau di Indonesia salim gitu. Oh itu perbedaan budaya, tradisi. Dan itu yang harus kita pahamin bahwa di setiap daerah ini memiliki etika, ya, memiliki tradisi yang berbeda-beda. Kalau dalam Islam itu ada namanya urf ya, kebiasaan bermasyarakatnya. Betul, betul. Nah, di kebiasaan ini teman-teman, ya, contoh gini, apa ya? Aneh tuh sering kalau misalnya ke daerah Bogor, Bogor pelosok gitu ya. Itu cara mereka ibadah itu ke Faiz, dia agak beda sama kita. Ya, walaupun ini menurut aneh kok kayak nggak sesuai akidah gitu. Islam Contohnya juga tapi kok. Islam, Oh, Islam. Aneh pernah sholat Jumat di daerah pelosok Bogor gitu ya. Ini pada saat aneh sholat Jumat, habis sholat Jumat itu kultumnya itu cuma sebentar banget pertama. Ini sebentar banget. Terus sholat Jumat. Habis sholat Jumat, dia sholat zuhur lagi. oh soal dulu lagi. Iya, Ah, jamaah lagi. Aneh bingung. Ya, aneh bingung situ. Oh ini gimana ini? Landasan dalilnya apa? betul. Aneh kan nggak tahu. Ya, jadi pada saat kita gini loh, pada saat kita menanggapi sebuah perbedaan, Benar, pertama kita harus tahu ilmunya dulu. benar. Kalau selama kita nggak tahu ilmunya, mending kita diem. Betul. Mending kita diem. Jangan cuma sekedar kita taunya ilmunya. Kalau sholat Jumat itu habis sholat Jumat doa pulang gitu kan. Pulang, Pada saat ngeliat yang kayak gitu, kita kita langsung. langsung, oh ini nggak boleh nih gini-gini. Barangkali dia ada hadisnya sendiri, Betul. ada landasannya sendiri. Ya, jadi posisinya di saat itu ya udah, aneh nggak ikut kan ya sholat Jumat yang diadainnya, Salah apa zuhur. sholat zuhurnya gitu. Aneh Betul. nggak ikut, soalnya biasanya kan emang sholat Jumat doang gitu. Iya, Tapi ya udahlah, aneh langsung pulang. Mungkin ini ada, aneh tapi belum ngulik ya perbedaannya apa dalilnya itu apa, belum ngulik. Terus ada juga, ini sering ya apa pada saat lagi sholat itu beda-beda caranya. caranya ya. Betul. Aneh juga pernah pada saat sholat zuhur itu dia pakai kunut gitu. Beneran pakai kunut daerah-daerah Bogor, Hambalang tau lah teman-teman situ ada situ. Nambah Ya, doa. pakai kunut. Cuma mungkin mereka punya dalil landasan sendiri dan kita ya harus open minded juga Nggak gitu. boleh dari langsung Mm-mm. satu lihat Ya, aja, Kak. kecuali memang kita tahu ilmunya ya, tahu Nah, ilmunya dan itu bertentangan sama akidah, baru kita nasihatin bagus. kalau nggak Mm-mm. sesuai memang. Heeh. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, lebih baik kita diem aja gitu. Nah, terus eh oke lah, itu sampai situ aja menghargai budaya atau tradisi yang berbeda. Nah, ini nih, ini kan yang paling sering ya. Kalau dua tadi itu yang kepercayaan agama sama budaya atau tradisi itu toleransi yang sering kita Paling jalanin. betul. Paling kita sering bahas. Kehidupan sehari-hari. Ketemu Nah, teman juga kayak gitu, Kak. oke. Tapi yang paling ini yang harus kita bahas tentang kehidupan sehari-harinya. Mm-mm. Di kehidupan sehari-hari, toleransi ini ada tiga, ya, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, menghargai perbedaan karakter setiap individu, menghargai proses atau kemampuan seseorang. Ya, sebetulnya ini dikatakan toleransi
kurang sesuai juga, lebih kepada empati sosial mungkin ya. Tapi Betul. memang untuk membangun toleransi itu butuh empati sosial. Jadi kita sangkut pautin aja gitu. Dari yang paling kecil lah, Kak. Betul. Tidak memaksakan pendapat orang lain. Ya, kira-kira ilmu itu luas gak sih? Luas banget dong, Luas Kak. banget ya, Kemana-mana. luas banget. Ya. Dan setiap orang dilahirkan itu punya pendapat, punya cara berpikirnya masing-masing. Betul. Ya, punya cara berpikirnya masing-masing. Dan kebiasaan buruk kita, kebiasaan buruk netizen Indonesia, ya, dia udah langsung menghujat, udah langsung merujak gitu ya, Betul. Langsung hakimin aja. Hakimin. langsung Selesai. dieksekusi semua orang yang berbeda pendapat Pendapat. sama dia. Padahal pendapat itu bukan yang tipikal apa ya, permasalahan tentang akidah atau apa, bukan gitu ya. Cuma perbedaan pendapat biasa. Oh, yang kecil-kecil aja. Iya. Nah ini kan perbedaan pendapat banyak teman-teman. Kalau misal dalam Islam dulu ada kisahnya, Kak Faiz. Ya. Ini kan kita balik lagi dulu ya ke agama ya. Oke, Ke agama. silakan, Kak. Mm-mm. Banyak ya kayak misalnya mazhab dalam Islam. Oh, banyak, Ya. banyak, banyak, Eh, Kak. enggak, kalau mazhab itu kan ada empat ya. Empat mazhab Syafi'i, Syafi'i, Hambali, Hambali, Hanafi. ya, Hanafi, terus sama Terakhir itu Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi ya. Hanafi. Nah, ada empat mazhab. Nah itu kan berbeda-beda. Terus di kita juga kan kayak misalnya organisasi masyarakat tuh banyak ya. Ada NU, ada Muhammadiyah, Muhammadiyah. gitu ya. Dan itu punya pendapatnya masing-masing. Masing-masing. Benar, Kak. Betul kan? Benar, benar. Nah, cuma permasalahannya di kita ini, Apa itu, Kak? terkadang ada kita yang terlalu NU banget, ada yang terlalu Muhammadiyah Muhammadiyah banget. banget. Akhirnya pada saat ada perbedaan pendapat di Malah antara ribut. kedua belah pihak ini malah ribut. Ya, contohnya aja yang aneh sering temuin itu, contoh simpelnya pada saat ini deh penentuan hari pertama Ramadan. Nah, pas hilal tuh, Ya, Kak. kan. Wah, Muhammadiyah duluan. Wah, nggak ngikutin pemerintah ini. Ini nggak Gimana puasa, sih? ini udah puasa banget. Iya, gitu kan? Nah, tapi alhamdulillah kita barengan ya tahun ini ya. Alhamdulillah. Iya, sebentar. Iya. Nah, itu sering perbedaan pendapat kayak gitu. Padahal dua-duanya apakah ada apa? Cuma salah satu doang yang benar atau dua-duanya benar juga? Dua-duanya benar juga. Karena Muhammadiyah punya pendapat, punya dalilnya sendiri, Betul. NU pun punya dalilnya sendiri. Dan selama itu masih berpatokan sama ulama, ya sama hadis Rasulullah yang sahih, nah itu kita nggak masalah. Ada perbedaan kayak gitu. Tapi yang masalah itu apa? Dia pada saat puasa ngikutin Muhammadiyah, ya, pas Lebaran dia ngikutin NU gitu. Jadi puasanya eh apa? Oh enggak, salah salah. Puasanya ikutin NU, Lebarannya ikutin Muhammadiyah gitu kan. Oh, lebih cepat selesai. Iya, jadi puasanya dia nanti gitu kan, ikutin NU, tapi Lebarannya lebih cepat dia, 29 hari doang. Oh iya, ya. Nah itu Betul yang nggak juga. boleh gitu kan. Tapi kalau selama kita milih yang mana aja selama berdasarkan ada dalil itu nggak masalah. Ya, kita harus hargai perbedaan pendapat. Jangan saklek. Kita tuh harus pakai, kita lagi sholat nih subuh di masjid gitu kan. Ada imamnya nggak pakai kunut. Wah, Kita salah nggak lagi. sah itu sholatnya gini-gini. Wah, padahal ada hadisnya masing-masing ya, Benar. pakai kunut atau enggaknya. Di zaman Rasul dulu ada. Gara-gara kunut ya, gara-gara kunut tuh ya, perbedaan cuma kunut. 40 orang itu meninggal. Astagfirullah. Perang antar kubu ya, sama kubu yang pakai kunut sama yang nggak pakai kunut. Konflik antarnya di dalam Konflik. agama. Padahal kan itu masalah yang gimana? Mungkin sepele gitu kan. Betul, Kak. Cuma perbedaan dan semua dua-duanya itu punya dalil dan landasan masing-masing. Benar. Ya, ayo open minded gitu. Ya. Ngeliatnya Cuma seperti itu. iya, cuma bukan masalah agama aja yang kita open minded. Cuma dari pendapat yang lain juga kita harus open minded, gitu Betul. kan? Daripada saat kemarin juga kan pemilihan presiden Benar. gitu ya. Ada yang senengnya itu oke gas gitu ya. Yang penting makan siang gratis gitu. Ada yang seneng kayak gitu, Benar. ya kan? Tapi ada juga yang seneng, oh nggak bisa. Kita kalau cuma buat makan, ngasih makan, tapi nggak pintar-pintar juga, Sama aja ya bohong. buat apa negeri nggak bakal maju dong Benar. gitu. Ya kita pendidikan dulu, pendidikan orang pada pintar, bisa cari kerja, bisa dapat makan dia, berkembanglah negeri kita gitu. Ya ada dua pendapat. Betul. Apakah kita harus memaksakan satu pendapat kita? Ya kalau untuk kampanye nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya untuk cuma apa perdebatan individu gitu kita sampai berantem sama teman ya jangan.
Itu ya. Ngapain gitu? Ya kita open minded aja. Berbeda pendapat itu banyak gitu ya. Kayak misalnya apa ya? Hal-hal sepele itu di dalam keluarga aja kan sering kan kita berbeda pendapat sama orang tua gitu kan. Bener banget Nah, Kak. nah salah satu cara buat kita nanggepin segala bentuk perbedaan, segala bentuk pikiran yang bermacam-macam cabangnya, itu tinggal gampang kita sebagai umat Islam. Ya, Kayak gimana tuh Kak? ikutin ikutin sesuai sama Al-Quran dan hadis. Oh, berarti setiap kali ada perbedaan, lihat-lihat dulu nih. Iya, Jangan secara asal hukum Al-Qurannya gitu kan, hadisnya kira-kira ini harusnya kayak gimana gitu. Ya, jadi jangan sampai gini loh. Kita ini sebenarnya orang Islam udah gampang teman-teman. Udah Allah kasih petunjuk berupa Al-Quran sama hadis. bener. Ya, yang kalau misalnya kita ada permasalahan sesuatu, kita tinggal lihat di kedua itu. Dan kalau misal kedua itu nggak ada kan ada ijma ulama gitu kan ya, Betul. ada qiyas gitu kan. Nah itu kita dapat dari itu semua. Nah sekarang juga fatwa MUI kan banyak gitu kan. Banyak banget. Ya kita harus benar-benar apa ya open minded lah. Oke. Terus itu tidak memaksakan pendapat kepada orang lain ya. Jadi jangan sampai pada saat kita berbeda pendapat sama orang lain, apalagi di organisasi nih, organisasi itu sering banget konflik gara-gara pas rapat, gitu. Betul Kak. Bener gak? Rapat, wah kita mau ngadain Isra Miraj nih, ya, atau Abuba gitu ya, anak pasti saya apresiasi bulan bahasa. Nah, wah ini harusnya konsepnya kayak gini, ya, ketua pelaksana bilang kayak gitu, tapi ketua umumnya bilang, oh jangan kayak gitu. Wah berbeda pendapat. Kalau misalnya kita nggak open minded, kita bakal sering namanya baper, ya, Betul. bawa perasaan. Kebawa perasaan pasti. Pasti. Iya, itu kalau misal udah baper, ya KPIS ya, itu udah susah lah buat berkembang suatu organisasi itu. Ya, perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini, ya memang kalau pada saat di lingkup organisasi, ya dia cukup pada saat rapat aja. KPIS misalnya ini, pada saat rapat Isra Miraj, pengen konsep acaranya itu kita sambil ada teman-teman SMA 10 jualannya gitu kan. Ada bazarnya. Ada bazarnya. Terus saya ini pengen konsep acaranya kita ada lombanya aja, nggak usah bazar ah, ribet segala macam. Nah, debat tuh di organisasi kan. Wah, debat itu nggak apa-apa teman-teman kalau pada saat di organisasi ya, karena Bener Kak. berkepentingan gitu kan. Iya. Akhirnya contohnya KVIS nih menang. Ya, kita harus ngadain bazar. Betul. Ya. Di situ saya nggak boleh ngambek, aneh nggak boleh ngambek gitu kan. Ah udahlah, saya nggak usah ikut rohis lagi, gak jelas ini, nggak boleh kayak gitu kan. Apa tuh itu? Ya, saya ternyata. Nah itu kita nggak boleh eh kayak ngikutin egonya kita doang. Ya. Tapi cukup pada saat udah KVIS yang menang pendapatnya di luar organisasi, kita tetap berteman ya. Kita tetap ya udah tetap kerjasama dan itu dinamakan ya rapat yang sehat gitu kan. Betul Kak. Jangan baperan. Oke, terus lagi menghargai perbedaan karakter. Ya, ketika saya jadi ketua organisasi, ya, dan sekarang alhamdulillah di kantor juga ketua dari tim gitu kan. Masya Allah. Heeh. Itu banyak banget nemuin yang namanya perbedaan karakter. Ada yang orangnya males, ada yang orangnya itu rajin, ada yang orangnya itu ogah-ogahan, ada yang dia cuma pemikirannya doang, kerjanya nggak ada gitu kan, macam-macam. Ya. Tapi semakin kita menghargai perbedaan karakter setiap individu, ya, kepemimpinan kita itu semakin bagus juga. Wah, kok Ya. bisa Kak? Padahal itu beda-beda semua loh. Itu nyatain Iya, gimana itu karakter? nyatuinnya ya berdasarkan pengalaman kalau saya gitu kan. Kita menyesuaikan kayak contohnya di organisasi gitu kan. Di organisasi itu perbedaan karakter banyak. Tuh. Ada yang orangnya sering ghosting kan pada saat rapat nggak pernah ikut. Iya lagi Kak. Dan yang ketawa-ketawa ghosting. Nah itu cara kita, itu kan pasti seorang pemimpin ketika menghadapi persoalan itu dia berpikir gimana caranya. Oh deketin, ajak makan bareng, gitu ya, nasehatin gitu kan. Ayo ikut lagi yuk rapat ini. Kita butuh, gue butuh lu loh, ada butuh ente loh. Nah, perbedaan karakter ini juga kita gimana ya?
Semakin sering kita memahami, ya, semakin kita sering memahami, semakin meningkat juga value diri kita. Oh gitu. Mm-mm. Jadi jangan sampai kita memaksa orang lain buat memahamin kita, buat memahamin karakter kita. Tapi cobalah kita yang harus memahamin karakter orang lain, karena itu lebih berkelas, teman-teman. Ya, iya. Dibanding kita yang selalu harus diturutin. Kayak misalnya, mohon maaf nih ya, Ahwat ya, yang sering lagi datang bulan gitu ya, lagi haid, ngerasain sakit. Jangan menormalisasikan marah kepada siapa aja pada saat teman-teman haid. Ya, lo emang kayak gini kok sifatnya, karakter saya gitu. Minta dipahamin gitu. Ya, seharusnya berpikir gimana caranya, walaupun itu sakit. Aneh nggak ngeremehin sakitnya ya. Benar. Ya, walaupun itu sakit, dia harus berpikir gimana caranya tetap bisa komunikasi sama orang tetap bagus gitu kan. Tuh. Karena kan orang kasihan ya cowoknya yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Udah Cuma tiba-tiba nanya dikit itu domelin gitu. Nah itu jangan sampai dinormalisasikan teman-teman. Ya, yang kayak gitu. Perbedaan karakter. Ya. karakternya yang beda ya Kak. Terus karakter orang tuh kan ada yang berani, ada yang nggak berani. Nah, sebagai seorang pemimpin sekarang ketua Roysa Irfan ya. Iya. Nah, Irfan ini nanti harus memahamin karakter anggotanya. Oh, Faiz ini orangnya dia berani buat public speaking. Yaudah, tambahin, jadiin moderator. Tapi misalnya ada salah satu anggotanya lagi, oh dia nggak bisa nih, ya. Itu kita harus pahamin. Karena kalau misalnya benar-benar dipaksa gitu kan, Betul. nah, itu bisa Ya, merusak mental bisa pertama. rusak Tapi mental. kalau misalnya kita benar-benar pengen nempak dia sebagai jadi seorang yang pemberani gitu kan, ya itu nggak masalah juga sebenarnya. Tapi pahaminlah perbedaan karakter dan kita harus hargai juga setiap karakter yang ada di individu kita, yang ada di lingkungan kita. Ya, Oke. itu kayak gitu. Nah dari sampai sini dulu, kira-kira ada ini ya feedback dari Kak Faiz. Pertanyaannya Kak, Mm-mm. ini kan ada banyak banget perbedaan, apalagi dari diri sendiri nih Kak. Mm-mm. Nah, kira-kira peran dari diri kita sendiri kayak gimana tuh Kak supaya bisa ningkatin rasa menghargai kita ini dari Oke. diri kita sendiri. Itu susah banget. Ningkatin. Soalnya saya jujur aja nih Kak, kadang-kadang ketemu teman beda pendapat nggak sesuai. Ya, oh nggak usah ini, nggak usah ini, nggak usah ini. Ini beda karakter. Ini Heeh. karakternya malas, suka marah-marahin aku. Nggak usah Iya. lah, nggak usah temenin. Nah, gitu Kak, itu gimana tuh? Oke, Cara tingkatin. cara nimbulin sikap toleransi di diri kita ya. Heeh. Sikap toleransi, sikap menghargai di diri kita gitu kan. Nah, itu nanti kita bahas lagi ada di slide selanjutnya. Oh, ada selanjutnya. Jadi kita lanjut ini berarti ini ya. Ya, Oke, lanjut. Silahkan. menghargai proses atau kemampuan seseorang. Setiap orang itu punya proses berbeda-beda. Kemampuan orang itu berbeda-beda. Tuh, Kak. Contoh nyatanya pada saat kita belajar, teman-teman. Ada orang yang aktif, ada orang yang pasif. Benar. Diam baik. Dan teman-teman, ya, khususnya orang yang aktif nih ya, ya jangan sampai nggak bisa menghargai proses teman-temannya. Kalau untuk guru-guru, insya Allah nih udah pada paham lah gitu ya. Betul. Tapi kalau untuk yang sebaya nih, biasanya nih, ya, kadang kalau misalnya guru kan suka ada ya, mungkin kayak misalnya Bu Eti gitu kan, suka apa? Siapa nih yang bisa jawab pertanyaan ini gitu ya. Terus kayak misalnya nunjuk orang berdasarkan tanggal kan ya biasanya. Berarti ya Betul. berdasarkan tanggal. Nah itu disuruh maju gitu. Ada teman kita yang nggak bisa ngerjain soal itu, ya. Terus ada yang bisa, itu yang nggak bisa jangan diketawain teman-teman. Jangan diledekin. Oh, Karena gitu ya, bisa Kak. jadi Kak Feiz, mentalnya dia, karakternya dia itu beda. Oh, Pada saat dia diketawain gitu kan, dia jadi malah makin insecure gitu ya. hmm. Terus makin nggak pede. Alhasil apa potensi yang ada di diri dia itu jadi nggak keluar semua. Oh, gitu ya, Iya. Kak. Duh, padahal sering lagi, astagfirullahaladzim. Tuh, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi setiap orang itu ada prosesnya masing-masing, Benar, benar. ya. Ada proses masing-masing. Dan kita harus saling menghargai. Ada orang yang nggak bisa ngerjain soal. Ya mungkin mohon maaf di mata kita, ih bodoh banget gitu dulu nggak bisa gitu kan. Pasti mikir kayak gitu. Aneh juga dulu kayak gitu. Sama, Kak, sama. Nah, itu kayak gitu. Tapi kita nggak boleh berpandangan kayak gitu. Alhasil dia itu jadi merasa terkucilkan. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Jadi harus menghargai proses sama kemampuan seseorang. Coba bayangin kalau misal pada saat di kelas ada teman kita yang nggak berhasil ngejawab pertanyaan, ya mungkin kalau misalnya kita
sekedar lucu gitu ya, agak ketawa dikit, ya itu nggak is okay lah, nggak Iya. masalah. Tapi setelah itu kita support lagi, Oh ya gitu. kita support lagi, ya. Pada saat ada pertanyaan berikutnya, tunjuk dia lagi. Ini aja nih, ini. Ayo, Faiz, lu pasti bisa. Jawab, jawab. Ntar gue bantuin gitu. Wah, semakin percaya diri dia. Mentalnya kebangun gitu. Ini jangan sampai dikucilin gitu kan. Terus udah selesai pelajarannya masih diungkit-ungkit gitu. Waduh, ada lagi kan? Iya, kalau diungkit-ungkit, dia jatuh mentalnya nanti. Kasihan teman kita. Kalau karakter dia mentalnya kuat gitu kan, yang emang bandel gitu orang kan, nggak peduli dia diledekin kayak gimana malah seneng. Tapi kalau misalnya orang yang introvert, dia emang kemampuannya itu nggak bisa di bidang fisika, dia disuruh maju terus diketawain, nggak punya teman kan introvert kan, gitu. Dia ceritanya sama siapa gitu. Mentalnya jatuh, kasihan tonton. Tapi kalau kita support, dia ada teman-teman kita jadi bidang sosial. Oke. Oh gitu ya Kak. Hmm. Duh, Oke, lanjut aja. harus sering-sering jaga sifat nih. Nah, ini Kak, KPS nih. Ini Kak, kita sampai jam berapa KPS? sampai jam 4 menit lagi Pak. 5 Oh, menit 5 menit lagi. lagi ya. Nah, tantangan dalam ini cepetin aja ya. Pokoknya tantangan dalam menerapkan toleransi ini eh, ada 3 ya. Diskriminasi atau stereotip terhadap kelompok tertentu ya. Kita sering mengkucilkan kita terhadap kelompok tertentu. Terus kurangnya pemahaman terhadap keberagaman ya. Banyak dari netizen kita gitu ya, orang Indonesia yang kurang paham tentang keberagaman. Betul Kak. Mm-mm. Lihat dari Ya, situ aja. hasil dia itu banyak sering ngehujatnya gitu ya, Benar. banyak ngerujaknya, Hmm, walaupun jadi netizen yang paling ditakutin gitu kan. betul. Tapi itu tetap nggak dibenerin gitu. Nah, terus ini nih pengaruh media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian Nah, ya, di zaman sekarang nih Kak, paling sering. ya buzzer ya, Betul. ya Asal dimakan. buzzer itu ya. Nah itu pengaruh media sosial itu gede banget gitu, yang bikin pemahaman orang tentang toleransi itu menipis gitu. Nah ini tantangan Oh, kita nih kalau menghadapi toleransi. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini kan tadi ya sifat menumbuhkan sikap toleransi. Berpikir terbuka, open-minded. Ya, kita harus mau belajar dan memahami perbedaan. Jadi ketika ada perbedaan yang kita hadapin, jangan langsung menjudge. Ya, jangan langsung menjudge, jangan langsung menghujat, tapi coba pahamin dulu. Maksud dia apa, landasan dia apa, cara berpikirnya dia kayak gimana. Ya, kita pelajarin, baru kita dapat pahamin perbedaannya itu. Terus yang kedua, empati ya. Cobalah melihat dari sudut pandang orang lain. Ya. Oh, harus lihat dari sudut pandang orang Iya, lain. betul. Kita harus ada POV gitu ya, kita jadi orang lain gitu Berarti kan. rasa sosial kita harus tinggi juga nih, Kak. Betul, empati kita harus tinggi. Ya. Mungkin apa yang dirasain orang itu, apa yang dipikirin orang itu, kita harus bisa ngerasain gitu kan. Terus berkomunikasi dengan baik. Kita harus banyak-banyak komunikasi teman-teman. Hindari ucapan yang menyakiti hati orang lain. Ya. Kalau kita belajar sopan santun segala macam itu, ya kita insya Allah bisa lebih baik bertoleransi. Terus interaksi kita ya, bangun persahabatan lintas budaya atau agama ya. Aneh banyak temenan juga sekarang sama kayak orang non Islam gitu dan kita berteman dengan baik gitu. Aja. Ya, berteman dengan baik. Intinya yang penting jangan sampai kita itu Ke bawah agamanya. iya apa pertemanan kita mempengaruhi akidah kita. Betul. Intinya lakum dinukum Waliadin. waliyadin. Untukmu agamamu dan Untuk untukmu agama. agamaku. Ya. Terus lintas budaya. Aneh di STCB kampus itu banyak dari berbagai provinsi kota ya, ada yang dari Ambon, ada yang dari Maluku, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bandung ya, Cirebon segala macam itu ada di STCB dan itu budayanya macam-macam. Pada saat dia datang ke Depok, dia kaget sama budaya Depok dan pada saat kita diskusi, aneh juga kaget sama budaya mereka. Nah, oh ternyata gini. Nah, itu yang aneh maksud. Aneh itu paling ngeri masalah etika sama adab. Karena di setiap daerah itu nggak ada patokannya. Betul. Etikanya harus kayak gimana. Paling umum doang kan. Iya, yang Ya, umum aja. etika umum kita itu kalau ngomong orang Depok kan biasanya Sunda gitu ya, halus gitu kan. Betul. Tapi pada saat kita datang ke Ambon, ke Medan, Itu suara ya suaranya gede-gede. gede. Tapi emang itu kebiasaannya mereka, Kebiasaan tradisi dia. mereka. Dan kita harus open minded sama tradisi itu. Betul, Kita Kak. nggak bisa nyalain mereka. Oke, nah ini yang menumbuhkan sikap toleransi. Next, oke diskusi ya, Diskusi. diskusi. Barangkali dari teman-teman yang hadir gitu ya, mau bertanya tentang makna toleransi. Itu nanti Q&A ya.
Nanti itu ada Q&A Kak. Ya udah, anak Heeh, mau tanya dulu nih, iya. yang dari di luar PPT mungkin. eh Apa ya? Hmm, 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 hmm. Dan gini Kak, Mm-mm. misalkan nih, semoga aja enggak sih Insya Allah. Apa tuh? Kalau soalnya ini keluar juga ngeri-ngeri juga. Kalau misalkan kayak gini, kita lagi dalam ambang perang, terus ada musuh kita. Di situ ada musuh kita dari ada keluarganya di situ. Nah, Mm-mm. kita menyerang keluarganya. Mm-mm. Itu kita nyerang dia atas dasar bahwa dia sudah nindas keluarga kita gitu loh. Udah Heeh, ngancurin keluarga kita. Ya heeh, udah kita boleh dong. Jadi kira-kira boleh nggak kira-kira gitu Kak? Boleh nggak ngelakuin itu? Itu kan atau misalkan kalau heeh. dalam pandangan toleransi seharusnya nggak boleh gitu Kak? Iya. Enggak gini. Jadi intinya pertanyaan itu konteksnya pada saat kita lagi berperang, Iya, lagi berperang. Terus yang kita lawan ini bapaknya aja atau satu keluarga? apanya aja. Tapi di Bapaknya aja. situ ada keluarganya kita mau nyerang keluarganya juga Keluarganya gitu. nyerang nggak? Enggak. Enggak. Oke. Yang kita harus serang yang bapaknya aja. Oh, yang bukan aja. Yang nyerang kita. Karena kan tadi ada kafir Zimmi sama Harbi, ya. Nah, Harbi itu yang dia memusuhi umat Islam. Dia buat mencoba menyakiti umat Islam. Yang kalau di zaman sahabat itu contohnya siapa? Abu Lahab gitu ya, yang mencoba membunuh Rasulullah gitu kan. Iya. Terus gimana ya, tiba-tiba agak lupa semua lagi. Ya. Nah, itu kita perang gitu kan. Kita bunuh karena dia juga pengen ngebunuh kita, ya itu nggak masalah. Enggak Tapi kalau masalah. misalnya keluarganya yang diem aja gitu ya, nggak ngapa-ngapain, itu nggak boleh ya, karena dia termasuknya kafir zimmi gitu kan, yang dia itu nggak berbuat buruk sama umat Islam. Seharusnya kita pakainya pakai akhlak gitu kan. Betul. Saya Berarti dulu Israel nggak pakai akhlak dong Kak? apa Astagfirullahaladzim. Israel aja jelas. Jangan di situ laknatullah gitu kan. Siapapun diserang, semua bayi juga diterabas sama dia. Nah, itu menarik tuh kalau kita ngangkat cerita-cerita tentang si Zionis laknatullah itu ya. Nah, paling benci kalau dengar kisahnya gitu Betul. kan. Gimana dia memperlakukan saudara kita yang ada di Gaza Palestina sana ya. Ya itu nggak manusiawi itu kan genosidanya. Terus ini ada kisahnya dulu Rasulullah itu sama, aduh, aneh agak lupa lagi istrinya. Siapa ya? Sofia kalau nggak salah ya. Sofia. Yang dulu pada saat zaman perang, Rasulullah itu perang ngebunuh ayahnya Sofia. Ayah sama suaminya Sofia. Ya. Sofia ini masih dalam keadaan kafir. Kafir. Ya. Berarti dia belum masuk. Pada saat udah ayahnya sama suaminya ini perang melawan Rasulullah dan terbunuh. Sofianya nggak ngelawan, nggak dibunuh sama Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah datang kepada Sofia, ya, ibunda Sofia, dan mengatakan apa yang dikatakan Rasulullah. Rasulullah minta maaf karena udah ngebunuh ayah dan suaminya. Rasulullah minta maaf, Sofia saya minta maaf ya minta maaf terus Sofia tuh nunduk marah banget gitu ya sama Rasulullah sampai Rasulullah tuh minta maaf berkali-kali gitu ya berkali-kali dengan tulus banget gitu ya kan kelihatan ya orang yang minta maaf tulus tuh kayak Betul gimana. Kak. Akhirnya sampai di situ Sofia itu mulai naik kepalanya dan memandang Rasulullah, melihat ketulusan Rasulullah, meminta maaf. Ya, akhirnya dimaafin sama Sofia, bahkan dia jadinya masuk Islam dan Masya Allah. malah menjadi istri Rasulullah. Oh, Nah, itu kisahnya. Jadi kalau misalnya emang dia nggak memerangi, kita wajib hukumnya berakhlakul karimah juga sama mereka. benar Kak. Ya, lagi Rasulullah ya, Rasulullah itu banyak kisah-kisahnya yang dia itu diludahin sama orang Quraisy gitu ya, Benar. yang kalau dia pengen Rasul pengen ke masjid itu kan diludahin terus pada suatu ketika orang itu nggak ada, Hmm. ditanyain sama Rasulullah kemana nih yang biasanya ngeludahin saya, oh ternyata dapat informasi sakit gitu kan dijenguk sama Rasulullah ya, Masya Allah. berarti ditanyain lah kan kemana kok nggak ngeludahin saya lagi gitu, Berarti jadi dia malah tersentuh dan akhirnya masuk Islam. Nah, cara Rasulullah dakwah itu benar-benar dengan akhlaknya ya. bukan sama sekali di atas ajakan atau paksaan sama sekali. Bukan dengan radikal gitu kan, bukan, tapi dengan akhlaknya Akhlaknya. ya itu kayak gitu. Tuh. Buat teman-temannya mau ngajak temannya masuk Islam tuh, pakai akhlaknya. Nah makanya nih Jangan teman-teman dipaksa, Rohis guys. ya, teman-teman Rohis kalau ingin berdakwahnya sukses ya, jangan
cuma sekedar mengadakan kajian gitu kan, Betul. terus teman-teman jadi pembicara, tapi tunjukkan dalam diri teman-teman sendiri bagaimana cara berakhlakul karimah. Ya, pada saat belajar, akhlakul karimah seorang muslim itu pada saat belajar gimana? Memperhatikan guru, mencatat pelajaran, Benar. gitu kan? Ya, aktif bertanya. Nah, itu akhlakul karimahnya. Terus pada saat sama teman, jangan terlalu usil, ya. Benar. Usil ya sekedar bercanda nggak apa-apa. Itu bagian dari akhlak juga. Tapi Asal kalau jangan misalnya berlebihan. benar-benar nyakitin, ngerostingnya itu, waduh, Udah personal bikin banget. sakit hati gitu, itu jangan. Itu kayak gitu. Oke, gimana? Ada lagi? Ya. Iya, boleh. Berbicara tentang toleransi kan dari penglihatan saya anak-anak zaman sekarang itu kalau misalnya melihat temannya atau orang lain misalnya berbeda kulit misalnya hitam atau ada orang Cina kan biasanya langsung Mm-mm. dikatain dasar lu Sipit. niga atau orang sipit nanti dinyanyiin Nah, bahasa Cina gitu itu gimana tuh Kak? gini, Ya gini. toleransi antar berarti ras Sebelumnya yang berarti ya. di Zoom dengar gak pertanyaan ini? Dengar ya? Oke. Ya, gimana ya cara nanggepinnya gitu ya? Oke. Iya. Nah, sebetulnya gini teman-teman. Di zaman-zaman sekarang, ya, apalagi Gen Z. Pertama, banyak yang sudah menormalisasikan bercanda yang kayak gitu. Betul banget Kak. Rasisme, rasisme kayak gitu. Ya udahlah, jangan baper lah orang bercanda doang gitu. Tapi pada kenyataannya teman-teman, psikologis seseorang gitu ya, pada saat dia terus-terusan dihina, ya, di roasting, dia itu tetap merasakan sakit hati sebenarnya. Betul. Cuma karena ada kata yang dinormalisasikan, jangan baper gitu ya, Udah jangan bawa biasa perasaan lah. Dia akhirnya takut mengungkapkan sakit sakit hatinya itu. hatinya itu. Karena apa? Takut dibilang baper. Betul. Jadi harusnya kita yang lebih bijak, ya. Oh. Janganlah bercanda-bercanda yang kayak gitu ya. Kita nggak tahu perasaan seseorang kayak gimana. Mungkin dia sakit hati, ya. Tapi karena dia takut dibilang baper, nggak seru, nggak asik gitu ya. Akhirnya ya udahlah dia ikutan ketawa. Di pandangan kita kelihatannya senang-senang aja, tapi nggak tahu perasaan dia kayak gimana kan. Betul Kak. Nah, itu kayak gitu. Jadi cara nanggapinnya lebih baik jangan. Kan Rasulullah juga kan bilang kita jangan manggil nama orang gitu ya dengan sebutan yang jelek, tapi sebutlah dengan nama yang bagus gitu. Nama baiknya. Nah, itu kayak gitu ya. Kira-kira ada lagi Ini dari Zoom-nya ada nggak? dari Zoom? Kira-kira teman-teman ada yang mau nanya nggak? Ada? Nggak ada. Ini serius nih Atau nggak ada dari yang mau nanya. KPS ada pertanyaan lagi? Banyak banget sih Kak, cuman Waktunya ya. nggak tahu nggak ini sih. Eh, Dasar. Emang kita sisa berapa menit lagi ya KPS? Bisa berapa? Udah. Hmm, satu pertanyaan lagi deh Pak. Kak, Iya, boleh, boleh. kalau misalkan kita ngebela kelompok nih, satu ngebela ngebela kelompok yang tertindas gitu, Mm-mm. apakah itu masih masuk ke toleransi atau malah jadi ini masuk ke tidak netralan? Maksudnya kita itu udah nggak netral gitu, soalnya kita udah mendukung dia yang tertindas gitu loh Kak. Mendukung yang tertindas. Iya, Kalau mendukung yang tertindas ya jelas ya kita wajib hukumnya. wajib. Kalau mendukung orang yang tertindas gitu ya. Jadi bukan toleransi lagi itu ya. Eh, Emang itu sebuah kewajiban. Kalau misalnya kita ngelihat teman kita ya ada yang dibully gitu kan. Nah ini teman-teman ya, awas ya, jangan sampai ada namanya bully-bully. Ya. Ada orang yang introvert dikit, mohon maaf, perawakannya itu nggak bagus gitu Hmm. ya, mohon maaf banget. Itu teman-teman ledekin gitu kan, teman-teman apa pokoknya cengin mulu lah di setiap pelajaran gitu ya. Kan sering ya ada yang di setiap pelajaran mata pelajaran gitu nunjuknya ke satu orang mulu gitu. Nih Betul. si PIS nih jawab nih gini-gini. Wah, itu mulu tuh, Tunjuk. ditunjuk-tunjuk mulu karena dia itu berbeda gitu kan. Mungkin kayak tadi ya dia itu Cina, sipit gitu ya. Hmm. Terus diledekin mulu. Nah, itu jangan sampai itu termasuk pembulian juga. Oh gitu ya Kak. Berarti kalau pembuli itu maksudnya orang yang intoleran Iya, juga dong? intoleran, jangan. Heeh. Karena dia nggak bisa menghargai perbedaan Perbedaan. yang Oh, tadi itu, perbedaan karakter betul. ya. Harus perbedaan mungkin budayanya apa
gitu dari kota mana gitu ya. Terus perbedaan cara pendapatnya juga. Nah itu dia nggak bisa menghargai perbedaan itu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Bully itu bukan sekedar Faiz itu nonjok orang gitu kan, mukulin orang, ya itu bully bukan sekedar itu, tapi mengkucilkan orang, ngeledekin orang terus gitu ya. Lagi sampai orang itu sakit hati itu termasuk bully juga. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman kayak gitulah pesan dari aneh. Berarti kalau toleransi ini seharusnya dimulai dari mana nih, Kak? Dimulai dari mana? Dari Iya, keluarga yang tadi. dari keluarga. Keluarga dulu, Dari baru keluarga dulu. lingkungan sekolah gitu ya. Nah, nanti lingkungan bermasyarakat, gimana kita cara toleransi. Itu banyak kita ya kalau pengen implementasi toleransi ini di zaman 10 ya terutama ya. Banyak perbedaan gitu kan. Nah, itu harus dihargai segala perbedaannya, dihormati segala pendapatnya. Nah, itu kayak gitu Kak Pais. Oke, gitu. Kesimpulan, Kak. Kesimpulan. Oke, sekian podcast bertema toleransi pada hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa teman-teman dapat bahwa toleransi itu gak cuman hanya sekedar menghormati, menghargai eh yang orang yang berbeda agama aja. Kita harus bisa menghormati dan menghargai dari sisi yang paling kecil kita, dari diri kita sendiri dulu. Kita bagaimana cara kita menghormati dan menghargai keluarga kita, terus mulai ke teman-teman kita, dan sesama muslim kita sendiri, lalu baru sesama agama yang berbeda. Nah, gitu. Oke, mungkin sekian. Mohon maafkan kalau ada podcast yang kurang atau ada kata-kata yang kurang mengenakan. Hmm. Kakak Andika Aneh, mau ngasih ya, tambahan? aneh juga minta maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan teman-teman yang mendengar gitu kan, ataupun ada jawaban yang aneh sampaikan itu nggak sesuai atau salah, ya nggak apa-apa kita saling koreksi aja. Saling belajar. Karena kan kita tuh yang harus kita cari itu kebenaran, bukan mempertahankan argumen kita, tapi yang kita cari kebenarannya. Gitu. Jadi kalau misalnya saling koreksi, evaluasi itu nggak masalah. Ya, terima kasih juga ya Kak Feis udah nemenin ngobrol Sama-sama, Kak. saya pada pagi hari ini. Semoga kita next bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di luar podcast ini Amin, bareng insya Allah. teman-teman Rohis. Ya, tuh paling kayak gitu. Kalau dari saya sekian, terima kasih banyak juga teman-teman, guru-guru, semoga teman-teman Rohis yang udah mengundang saya untuk ngobrol bareng di sini, ya sebuah penghormatan banget. Ya, semoga teman-teman bisa menerapkan, bisa mengimplementasikan toleransi yang sangat luas itu pengertiannya kalau dibedah ke keluarganya, saudaranya, pokoknya ke seluruh makhluk hidup. Betul. Jangan ke manusia semua ya, tapi makhluk hidup gitu. Makhluk hidup juga. Oke, cukup sekian dari saya, Kak Faiz. eh jadi jangan cuman dengar aja, cuman nyatet aja apa itu toleransi, tapi lakuin apa yang kalian dengar itu dengan sebuah tindakan. Buktikan bahwa teman-teman itu bisa ngelakuin toleransi. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah materi pada hari ini yaitu dengan tema toleransi nih teman-teman. Eh, saya mengucapkan jazakallah khairan kasiron kepada Kak Andika selaku alumni Ketua Rohis tahun 2019 sampai 2020. Saya juga mengucapkan jazakallah khairan kasiron kepada Faiz Hussein yang telah mendampingi materi kita pada hari ini sebagai moderator pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya mau memberikan kesimpulan sedikit. Sebenarnya tadi udah disampaikan oleh si Faiz, cuman saya eh, saya akan menambahkan sedikit tentang toleransi. Yang pastinya itu toleransi itu cara kita tuh cara menumbuhkan sikap toleransi itu
tentang berpikir terbuka. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu sifat orang kayak gimana. Jangan kayak tadi tuh yang diceritakan oleh Kak Andika tentang sholat Jumat tiba-tiba ada sholat zuhurnya. Nah, itu kalau misalnya kita tidak tahu ilmunya, sebaiknya itu kita diam aja, teman-teman. Lalu yang kedua itu ada empati, yaitu sudut pandang orang lain, POV orang lain. Kita juga harus memahami POV dari si A. Mungkin si A itu lagi banyak masalah atau lagi ini jadinya sikap ke kitanya itu agak tegas atau ngomel-ngomel dan sebagainya. Terus yang ketiga itu yang terpenting yaitu berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik itu sangat dibutuhkan apalagi di dalam organisasi, teman-teman. Ntar si A kayak tadi si Face mau ada bazarnya di event itu, tapi dari sisi lain cuman ada yang pengen lombanya aja. Nah itu debat boleh debat, cuman jangan sampai eh, ada terpecah belah lah. Ada yang baper, istilahnya ada yang baper. Jadi begitu aja untuk kesimpulan dari saya. Untuk acara selanjutnya ada penyampaian informasi terkait lomba Sematren yang akan disampaikan oleh Muhammad Irsad selaku ketua pelaksana pada kegiatan Sematren pada hari ini. Kepada Irsad saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Nanda Fadil yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk menjelaskan kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan podcast Padi atau pesantren digital pada hari ini. Dan selanjutnya akan diadakan acara perlombaan di kegiatan Sematren pada tahun ini, yaitu pada Senin 17 Maret 2025, tepatnya pada hari ini pukul Ba'da Zuhur jam 13.00 atau jam 1 sampai jam 15.00 atau jam 3, yaitu di hari ini perlombaannya yang pertama ada cerdas cermat. Dan yang kedua ada perlombaan kaligrafi, di mana kedua perlombaan ini dilaksanakan secara luring atau offline di Sekolah Seman 10 Depok, tepatnya pada ruang kelas 12.1, dan untuk perlombaan kaligrafi berada di Selasar Masjid. Kami harapkan kepada semua teman-teman yang hadir pada Zoom ini bisa memberikan informasinya kepada teman-teman yang ada di kelas atau di rumah, di grup WA, supaya untuk hadir di kegiatan perlombaan pada hari ini. Dan untuk dress code pada hari ini juga untuk peserta dibebaskan, yang penting eh, sopan dan Sopan dan muslim. muslim tepatnya. Lalu untuk waktunya perlombaan cerdas cermat itu 30 menit dan untuk durasi kaligrafi 120 menit. Dan tadi kita mulai pada jam 1 sampai jam 3 sore nanti. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata perkataan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Irsad atas informasi-informasi yang telah disampaikan untuk perlombaan hari ini. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang hadir pada acara hari ini, jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran dengan melampirkan bukti bahwa teman-teman telah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik sampai akhir. Sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah acara pada hari ini, podcast hari ketiga dengan tema toleransi.
Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Saya Muhammad Fadil, selaku MC pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja selama acara ini berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.